Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bacakan. Ternyata manfaat sholawat itu bukan hanya menghadirkan feedback, ya, satu balasan balik, umpan balik kepada kita semua berupa 10 kali lipat balasan dari Allah. Kan di hadis lain Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi salawat. Siapa yang bersalawat kepada aku sekali salawat, maka Allah akan membalas kepada dirinya 10 kali lipat. 10 kali. Ini agak tajam ya, kita secara ilmiah kita tunjukkan. Perhatikan baik-baik. Kalau ada yang mengatakan begini, misalnya itu nabinya umat Islam aja masih belum selamat, masih butuh salawat dari umatnya. Ini menunjukkan belum paham, belum memahami esensi dari salawat. Ya, esensi salawat itu pada hakikatnya bukan untuk Nabi Muhammad, tapi kemuliaan Nabi itu yang melahirkan aura kebaikan yang dampaknya diberikan kepada kita. Jadi sebetulnya saat kita sedang bersolawat, ya itu kembali kepada kita manfaatnya. Menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah itu melahirkan rahmat Allah, yang rahmat itu diberikan kepada kita 10 kali lipat dari ucapan yang kita sampaikan. Ya. Jadi hakikat dari solawat itu sesungguhnya untuk menghadirkan pahala dari amalan kita yang kembali kepada kita 10 kali lipat. Masya Allah. Jadi begitu Anda mengatakan di hari ini sekali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad misalnya, itu langsung diberikan ganjaran, ya, balasan oleh Allah 10 kali dari apa yang kita lakukan. Nah, pertanyaannya, apa bentuk balasan yang Allah berikan itu dari kalimat sholawat yang kita ucapkan? Bapak Ibu sekalian, sholawat itu bentuknya banyak nanti. Ya, ada sholawat dari Allah diantaranya, ada sholawat dari malaikat diantaranya. Ya, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersalawat, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawatnya Allah kepada Nabi, ya, salawatnya malaikat kepada Nabi itu dibedakan, ya. Itu beda tingkatan pemahaman dengan apa yang diberikan kepada kita, ya. Itu nanti maknanya bisa berbeda, ya, maknanya bisa berbeda. Nah, salawat dari Allah yang diberikan kepada setiap hamba secara umum. Ya, secara umum itu kita temukan di Quran surah kedua di ayat 157. Baik. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada golongan-golongan yang mendapat ujian dari Allah, kemudian mereka bersabar dan mereka mendapat salawat dari Allah. Nah, sekarang apa pengertian salawat dari Allah itu? Langsung ditafsir dengan ayat Al-Quran. Perhatikan kalimatnya, dijelaskan oleh Allah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, dan rahmat. Jadi bentuk salawat yang pertama itu bisa berupa rahmat. Sedangkan puncak rahmat itu, puncaknya itu ampunan Allah. Ya. Puncak dari rahmat Allah yang diberikan kepada hamba itu ampunan dari semua dosa. Masih ingat Bapak Ibu, tadi di awal saya katakan, ya, surah tentang syafaat itu yang punya Allah, bukankah di surat Az-Zumar di ayat 44 itu? Sekarang perhatikan Quran di surat yang sama, Quran surah ke-39 di ayat ke-53. Ayat ini turun merespon tentang seorang yang telah melakukan dosa besar, yang dia merasa putus asa. Wah, ini saya dapat nggak ampunan dari Allah nih? Diampuni nggak dosa ini nih? Dosa saya terlalu besar ini, terlalu banyak kesalahan yang saya perbuat. Tiba kemudian datang kepada Rasulullah turun ayat ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-Ku yang merasa israf. Mereka berbuat kesalahan yang sudah banyak dilakukan. Matanya, lisannya, telinganya, tubuhnya banyak berbuat maksiat dalam kehidupan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau Allah sudah berikan rahmatnya, maka Allah ampuni semua dosa-dosa yang melekat pada hambanya. Jadi puncak ampunan Allah kepada seorang hamba yang berbuat banyak maksiat dan dia mau kembali kepada Allah adalah apa yang diberikan berupa ampunan total yang disebut dengan rahmat. Ya, sehingga ada yang mengartikan salawat dari Allah itu sifatnya ampunan, maghfirah, dan puncak dari maghfirah adalah rahmat. Ya, sedangkan rahmat itu disatukan dalam konsep salawatullah, salawat dari Allah. Quran surah kedua ayat 157. Ulaika alaihim salawatun rabbihim wa rahmah.
Ya, sedangkan untuk mendapatkan salawat Allah ini cara cepatnya, shortcutnya kata Nabi, salawat pada Rasulullah. Ya. Siapa yang 1 kali salawat kepada Nabi, maka Allah memberikan salawatnya 10 kali kepadanya. Masya Allah, dalam sehari Allah turunkan rahmatnya kepada seorang hamba. Ya, saya rahmati engkau, saya ampuni dosamu, saya maafkan kesalahanmu, jika ia tulus mengucapkan itu dalam kesehariannya. Ya, karena itu orang-orang soleh di masa lalu, bukan hanya ulama Pak, Bu. Ya, bukan hanya ulama, sampai ke level-level pemimpin. Ya, itu ada level pemimpin di masa era Turki Utsmani itu yang sehari itu bisa ribuan salawat kepada Nabi. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, di sela-sela yang senggang. Ya, Anda sambil kerjakan tugas, sambil bekerja yang kira-kira waktunya luang, perbanyak sholawat, sambil nunggu misalnya waktu sholat, perbanyak sholawat. Ternyata di antara manfaatnya ini berpeluang untuk mendekatkan kita meraih syafaat dari Rasulullah SAW.